Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di video saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang arsitektur jaringan saraf tiruan yang berikutnya, yaitu adalah Self Organizing Maps atau SOM. Bagaimanakah algoritma dari JST SOM ini? Mari kita bahas. Baik, Self Organizing Maps. Jadi Self Organizing Maps atau SOM ini digunakan untuk melakukan clustering, sehingga ini prosesnya dilakukan secara unsupervised. Artinya setiap data yang kita punya itu kita tidak perlu memberikan sebuah label terhadap masing-masing data point. Nah, bagaimana langkah-langkah atau algoritma dari SOM ini bisa kita pahami dengan lebih mudah dengan kita melihat animasi gitu ya, pergerakan dari data, sehingga ini bisa kita lihat dengan lebih mudah. Di sini saya contohkan, misalnya kita punya 8 data points. Di sini ada 4 dan di sini ada 4. Ini ke-8 data point ini ingin kita cluster menjadi 2 cluster. Secara intuitif jelas terlihat bahwa ini akan membentuk satu cluster dan ini akan membentuk satu cluster sendiri. Nah, kemudian di kondisi awal SOM ini akan meletakkan 2 sentroid atau titik pusat cluster sebelum algoritmanya dimulai. Kemudian kita memproses, kita masuk ke epoch 1 dan kita masuk ke data 1. Jadi di sini kita akan memprosesnya data point per data point, satu per satu data akan kita proses. Di sini data 1 misalnya adalah data yang saya plot menjadi warna merah di sini. Maka dari data ini, sentroid manakah yang terdekat? Apakah yang ini ataukah yang ini? Maka jelas yang terdekat adalah yang sentroid yang ini. Sentroid yang terdekat ini kita hitung dalam hal ini menggunakan Euclidean distance. Sehingga karena sentroid ini yang terdekat, maka posisi sentroid ini kita update, kita ubah sehingga dia menjadi bergeser mendekati data point itu. Kemudian kita bergeser ke data yang kedua. Data yang kedua di sini adalah data yang ini. Kemudian kita cari lagi dari data ini, sentroid manakah yang lebih dekat, apakah sentroid ini ataukah yang ini. Terlihat bahwa yang lebih dekat adalah sentroid yang ini. Maka sentroid ini kita geser lagi posisinya, kita update. Seperti itu. Lanjut, kita ke data yang ketiga, yaitu yang ini. Kemudian kita lagi-lagi kita cari manakah sentroid yang terdekat dengan data ini, apakah sentroid ini ataukah sentroid ini. Terlihat bahwa pasti sentroid ini yang terdekat. Maka posisi sentroid ini kita update, kita ubah posisinya sehingga dia mendekat seperti itu. Kemudian kita ke data yang keempat, dan ini kita lakukan terus menerus. Ini akan bergeser sentroidnya. Kita ke data yang kelima, ini sentroid ini akan bergeser mendekati ke sana. Kita proses data yang keenam, ini akan bergeser lagi ke sana. Data ke-7 dia akan bergeser naik ke atas. Data ke-8 dia akan bergeser mendekati ke kanan atas. Dan seterusnya sampai semua data diproses, maka kita sudah selesai melakukan algoritma ini, SOM ini sebanyak satu epoch. Maka kemudian kita masuk ke epoch yang berikutnya, kita kembali ke data 1 lagi. Ya, ke epoch 2, data 1 lagi, ke data yang ini lagi. Kita lakukan lagi langkah yang sama, kita mencari sentroid mana yang terdekat, kemudian kita geser. Kita geser, maka dia bergeser ke sini. Data yang kedua, dia bergeser. Data yang ketiga, dia akan bergeser. Data keempat, dia bergeser. Data 5 geser. Data ke-6 geser. Data ke-7 dia akan geser. Data ke-8 geser. Terus menerus. Kita lakukan ini terus menerus sampai sebanyak epoch yang kita inginkan. Bisa 10 epoch, 20, 50, 100 epoch, terserah kita. Kemudian yang bisa kita perhatikan di sini adalah bahwa banyaknya pergeseran sentroid itu setiap atau dari satu epoch ke epoch berikutnya itu pergeserannya semakin kecil. Jadi kalau tadi kita kembali ke epoch yang awal, ke epoch yang pertama di sini,
kita lihat bahwa pergeserannya besar. Dari sini menuju ke sini. Yang berikutnya dari sini menuju ke sini. Pergeserannya besar. Sini ke sini, dan di sini ke sini. Langkahnya besar. Tapi begitu setelah kita proses terus sampai ke epoch yang kedua, pergeserannya sekarang lebih sedikit. Lebih sedikit. Lebih kecil pergeserannya. Lebih kecil pergeserannya. Terus sampai masuk ke epoch ketiga, pergeserannya lebih sedikit lagi. Lebih kecil pergeserannya, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Dan perhatikan ini, dia akan lebih kecil, terus lebih kecil sampai datang ke 8, pergeserannya kecil. Kemudian masuk ke epoch keempat, pergeserannya lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil, dan seterusnya. Begitu. Sampai ini animasi ini kita lanjutkan misalnya sampai epoch ke-5. Pergeserannya bisa dilihat dia semakin kecil, semakin halus pergeserannya. Terus selesai. Kita sudah selesai memproses sampai 5 epoch, maka kita bisa lihat bahwa kita sudah menghasilkan 2 cluster yang didapatkan dari 2 titik pusat centroid, titik pusat cluster atau centroid ini. Jadi ini akan membentuk cluster pertama dan ini cluster yang kedua. Jadi sebenarnya SOM ini begitulah cara atau langkah-langkahnya. Kemudian kalau secara urutan langkah-langkahnya, secara formalnya seperti ini. Kita inisialisasi bobot WIJ, di mana bobot ini sebenarnya menggambarkan posisi awal centroid. Dan ini inisialisasi bobotnya ini kita lakukan secara acak. Jadi posisi awal centroid tadi yang di awal itu sebenarnya ditentukannya secara acak atau random, sehingga dia berjalannya secara non deterministik. Setiap kita running dia akan selalu berbeda. Kemudian kita set parameter ketetanggaan, set learning rate, kemudian selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah 3-9. Untuk setiap vektor input X, lakukan langkah 4-6. Di sini ada langkah set parameter ketetanggaan. Jadi sebenarnya tadi ada satu hal yang kita abaikan di animasi yang tadi, yaitu adalah kita asumsikan parameter ketetanggaannya sebesar 0. Jadi kalau kita kembali lagi sebenarnya, kita kembali ke sini misalnya, sebenarnya kalau kita sedang memproses data point yang ini misalnya, kita proses, maka centroid yang terdekat akan bergeser, gitu. Nah, tetapi sebenarnya centroid yang akan digeser bukan hanya satu centroid saja, melainkan bisa beberapa centroid yang memiliki jarak yang kurang dari atau sama dengan suatu jarak ketetanggaan tertentu, begitu. Jadi kalau misal di dekat centroid ini ada centroid lain yang jaraknya kurang dari atau sama dengan jarak ketetanggaan tertentu, maka centroid tetangga itu juga akan ikut digeser. Sebenarnya seperti itu. Hanya di animasi ini kita asumsikan parameter ketetanggaannya kita set dengan nilai 0. Sehingga dengan parameter ketetanggaan bernilai 0 seperti itu, maka dia hanya bergeser sendirian. Tidak ada centroid lain yang ikut digeser seperti itu. Oke, kita kembali ke yang langkah tadi. Langkah-langkahnya oke, di sini. Kemudian kembali ke langkah yang ke-6. Untuk setiap nilai J, hitung di sini, ini adalah rumus Euclidean distance. Nah, kemudian kita di sini hitung setiap jarak dari data point yang sedang kita proses dengan setiap centroid yang ada. Kemudian di langkah yang kelima kita cari indeks J yang menghasilkan DJ terkecil. Atau dengan kata lain, ini kita mencari centroid manakah yang paling dekat dengan data point yang sedang kita proses. Kemudian kita sudah menemukan centroid mana yang jaraknya paling dekat atau terkecil. Kemudian untuk semua neuron J,
yang merupakan tetangga dari J yang ini tadi dengan radius R. Artinya untuk semua sentroid lain yang memiliki jarak kurang dari atau sama dengan parameter R, jarak ketetanggaan, maka kita update bobotnya menggunakan rumus ini. Di sini bisa kita lihat ada parameter alpha atau learning rate. Kemudian setelah selesai satu epoch, maka kita ubah learning rate atau alfanya. Inilah yang tadi mengakibatkan pergeseran sentroid dari epoch ke epoch berikutnya itu semakin kecil. Karena learning rate-nya dari satu epoch ke epoch berikutnya itu dikurangi learning rate-nya. Kemudian, selain learning rate-nya diubah, parameter radius ketetanggaan tadi, yang R tadi, ini juga ikut diubah dengan cara diperkecil. Di contoh yang tadi, sekali lagi kita menggunakan parameter R-nya 0, maka parameter R-nya tetap bernilai 0. Kemudian, kita cek kondisi berhenti. Kondisi berhentinya adalah jumlah epoch yang maksimal, sudah mencapai jumlah epoch maksimal atau belum. Kalau belum, maka kita lanjutkan ke epoch berikutnya. Kalau sudah, maka stop, seperti itu. Kemudian kita ke contoh sederhana. Kita punya 4 vektor atau satu vektor dengan 4 data point seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kita ingin mengcluster vektor ini, 4 vektor ini menjadi 2 cluster. Di sini parameternya, learning rate-nya atau alfanya kita set 0,6. Kemudian radius atau R tadi, parameter jarak ketetanggaannya kita set menjadi 0. Sehingga tetap dari epoch 1 ke epoch berikutnya parameter R-nya tidak diubah. Kemudian perubahan learning rate-nya adalah 0,5 dikali learning rate yang lama, gitu ya. Jadi learning rate baru sama dengan setengah dari learning rate yang lama. Jadi dari satu epoch ke epoch berikutnya yang berubah hanya learning rate-nya saja. Parameter radiusnya tetap karena di awal sudah 0. Kemudian kalau kita gambarkan secara arsitektur JST-nya, kita mendapatkan arsitektur seperti ini. Ada 4 neuron X. Kenapa 4? Karena di sini neuron vektor yang ingin kita cluster panjangnya 4. Gitu ya. Panjangnya 4. Maka di sini ada 4 neuron X. Kemudian neuron Y-nya kenapa ada 2? Karena kita ingin mengcluster keempat vektor tadi menjadi 2 cluster. Karena kita ingin mengcluster menjadi 2 cluster, maka kita mempunyai 2 neuron Y. Kemudian kita menginisialisasi bobot awal. Di sini kita inisialisasi secara acak. Di sini bobot awalnya kita menghasilkan bobot awal seperti ini. Ini anggap saja adalah nilai-nilai yang random acak. Di sini ada 4 baris gitu ya, karena vektor kita sekali lagi panjangnya ada 4. Kemudian ada 2 kolom karena kita ingin mengcluster menjadi 2 cluster. Kemudian bobot awal acak ini posisinya ada di sini, gitu ya, di masing-masing garisnya di sini. Jadi dia seperti bobot. Kemudian kita proses ke vektor yang pertama 1100. Maka vektor ini masuk ke neuron X 1100. Oke. Kemudian kita menghitung D1 dan D2 dengan menggunakan rumus yang tadi. Jadi jarak dari bobot dengan nilai di vektornya kita kurangkan, kita kuadratkan, kita jumlah dengan pengurangan di data yang berikutnya. Terus kita jumlahkan semua. Untuk yang D1 kita menghasilkan 1,86. Untuk yang D2 kita menghasilkan 0,98. Dan dari 2 nilai ini kita ambil yang lebih kecil. Karena yang lebih kecil adalah 0,98, maka D2 lah yang menghasilkan nilai distance yang paling kecil. Maka nilai ini yang berwarna kuning ini kita update nilainya. Kita mengupdate-nya dengan cara seperti ini.
menggunakan rumus yang tadi. Sehingga untuk yang W12 kita akan mendapat nilai baru 0,92. Nanti ini 0,92 akan menggantikan nilai yang di sini 0,8. Kemudian W22 menjadi 0,76. Ini akan menggantikan nilai 0,4. Kemudian W32 0,28, ini akan menggantikan nilai 0,7, dan 0,12 akan menggantikan nilai 0,3. Sehingga setelah kita update menjadi seperti itu. Nah, di sini ada satu hal yang bisa kita perhatikan, bahwa misal untuk nilai yang ini 0,92 akan menggantikan 0,8. Nah, kita bisa lihat di sini nilai yang lama adalah 0,8. Sedangkan di sini nilai D vektornya adalah 1. Maka nilai 0,8 akan diupdate sehingga mendekati nilai 1. Maka dia akan diubah menjadi nilai 0,92. Dari 0,8 mendekati 1 yaitu ke 0,92. Begitu pula yang ini 0,4 akan diupdate menjadi 0,76. Nilainya akan bertambah dari 0,4 menjadi 0,76 untuk mendekati nilai 1. Sedangkan yang ini berkebalikan. Karena di sini nilai vektornya, nilai inputnya adalah 0, maka nilai 0,7 akan berkurang nilainya menjadi 0,28, mendekati nilai 0. Begitu pula dengan yang 0,3, dia akan mendekati nilai input di X4 ini. Dari 0,3 dia akan menjadi 0,12, seperti itu. Sehingga dia akan terupdate seperti ini. Kemudian setelah data 1 selesai diproses, kita ke data yang kedua, 0001 masuk ke neuron X 0001. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung D1 dan D2, kita cari yang paling kecil, maka yang paling kecil adalah yang ini. Maka nilai ini kita update dengan cara atau perhitungan yang sama, 0,08 menggantikan 0,2 sehingga dia lebih mendekati 0, 0,6 akan menjadi 0,24 karena dia akan dibuat lebih mendekati nilai 0. 0,5 mendekati nilai 0 menjadi 0,2, 0,9 akan dibuat mendekati nilai 1 menjadi 0,96. Sehingga ini akan kita update jadi seperti itu. Next, data ketiga masuk 1000, 1000. Kemudian kita hitung D1 dan D2, kita cari yang terkecil. Yang terkecil adalah yang ini. Kemudian ini kita update nilainya menjadi nilai seperti ini. Kita update. Kemudian data yang keempat masuk 0011, 0011. Kemudian kita hitung lagi D1, D2, kita cari yang terkecil. Ini yang terkecil, kemudian ini kita update dengan perhitungan yang sama, menghasilkan nilai seperti ini. Keempat vektor sudah kita proses, selesai, maka epoch 1 sudah selesai. Dan kemudian sebelum melangkah ke epoch yang berikutnya, yang kedua, kita ubah nilai alfanya. Dari yang tadi 0,6, kita kalikan dengan 0,5 sehingga menjadi 0,3. Kemudian kita lanjutkan ke epoch berikutnya, sehingga di sini perubahan bobotnya di iterasi 0 atau sebelum start prosesnya adalah nilainya seperti ini. Kemudian setelah iterasi ke-1 selesai, bobotnya menjadi seperti ini. Dan ini kita lanjutkan terus, misalnya sampai iterasi ke 100. Nah, sampai iterasi ke 100, nilai-nilai bobotnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Tidak persis seperti ini, tapi mendekati nilai-nilai ini. Ini akan mendekati nilai 0, mendekati nilai 0, mendekati 0,5, dan seterusnya. Nah, kemudian vektor-vektornya, tadi nilainya seperti ini. Ada 4 vektor, nilainya masing-masing seperti ini. Kemudian bobot akhirnya setelah kita memproses sebanyak 100 epoch, nilai bobotnya menjadi seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, ini masing-masing nilai bobot ini dia berfungsi sebagai centroid. Seperti animasi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian di sini saya sudah membuat kodenya di Python di Google Colab. Teman-teman bisa aksesnya di sini. Ini adalah kode yang sudah saya buat. Ini fungsi sum-nya. Kemudian di sini saya sudah membuat kode untuk mengenerate
data set secara random. Di sini saya buat ada 3 cluster. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada satu kelompok data di sini. Maka setelah diproses menggunakan SOM, centroidnya akan berposisi di X yang warna merah ini, 1, dan ini centroid 2, ini centroid 3. Masing-masing menempatkan dirinya gitu ya di masing-masing pusat dari klasternya. Ini kalau kita jalankan lagi, dia akan menghasilkan data baru lagi. Terkadang memang di sini ada terjadi error gitu ya. Kita coba jalankan lagi. Di sini dia membentuk klaster 1, 2, 3. Ini setiap kita jalankan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini hasil yang benar kelihatan. Di sini klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan seterusnya. Setiap kali kita running, dia akan menghasilkan data yang berbeda-beda. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang JST Self-Organizing Maps. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami oleh teman-teman semua dan bisa diaplikasikan ke berbagai proyek oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.